بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, inayahnya, taufiknya kita bisa kembali menghadiri majlis ilmu ini, dan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah merupakan keutamaan dalam agama Islam. Ilmu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Itulah keutamaan ilmu. Dan salah satu daripada keutamaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta tambahan akan ilmu. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku akan ilmu. Dan para ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, Allah tidak akan menyuruh kepada Rasulnya yang paling dicintainya kecuali akan sesuatu yang sangat diutamakan, yaitu ilmu tersebut. Ini menandakan bahwasanya ilmu merupakan keutamaan yang besar dalam agama Islam ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waktu yang sempit ini kita masih bisa menghadiri majlis ilmu ini. Bahkan saking utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya majlis zikir,
atau majlis ilmu adalah merupakan riyadul jannah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan akan fadilah mana yang lebih utama, apakah orang yang ahli ibadah atau orang yang berilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala sa'iri adnakum. Artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan dengan kalian. Ini menandakan bahwasanya ilmu adalah merupakan salah satu keutamaan dan sesuatu yang paling berharga dalam agama Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para istri beliau, para kerabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan membicarakan sebuah kejadian atau beberapa kejadian yang menimpa negeri kita yang kita cintai. Beberapa kejadian yang sungguh menyedihkan dan sungguh memilukan hati. Pada tahun 2005, Aceh, yang mana orang Indonesia biasa menyebutnya sebagai Serambi Mekah, didatangi oleh tsunami. Dan berapa banyak rumah yang hancur, berapa banyak wanita-wanita yang menjadi janda, berapa banyak anak-anak menjadi anak yatim. Kemudian setelah itu datang musibah lagi di Pangandaran. Kemudian setelah itu datang lagi musibah lagi, Aceh yang kedua, tsunami yang kedua, tidak kalah juga besarnya. Kemudian setelah itu banjir di Jakarta pada waktu dekat-dekat ini. Kemudian setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian atau musibah atau cobaan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita ini. Dan ini semuanya adalah akibat dari perbuatan kita. Akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh, maka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari ulah dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya segala apa yang menimpa, musibah yang menimpa manusia adalah merupakan akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Ini selaras dengan sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan kebanyakan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kebanyakan manusia, maka sungguh akan ditambah azab yang kita peroleh daripada saat sekarang ini. Dan hal ini juga selaras dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nur, surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum. Untuk apa diturunkan kerusakan?
di daratan dan di laut, liyudhiqahum, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat mereka, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ini salah satu, nanti kita akan bicarakan apa hikmahnya dari semua yang terjadi, dari musibah-musibah yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah supaya mereka merasakan akibat daripada perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu ke jalan yang lurus. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau sudah kita ketahui bahwasanya segala musibah, banjir, tsunami, gempa, tanah longsor, hutan kebakaran, kemudian pesawat jatuh, lumpur lapindo, ya, seluruhnya ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus mencari sebab. Kalau seandainya kita ingin mengobati sesuatu, kita harus tahu sebabnya. Apa sebab daripada sesuatu tersebut, sehingga kita bisa mengobati akan sesuatu tersebut. Salah satu sebabnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala mereka gunakan untuk pada makhluknya. Mereka tempatkan ibadah kepada makhluknya, yang sebenarnya ibadah tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Para ikhwah sekalian, kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan bala? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan musibah? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan banjir? Kenapa syirik kepada Allah bisa mendatangkan seluruh apa yang kita rasakan sekarang daripada kekejian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keamanan, telah menjanjikan adikuasa, kekhalifahan, telah menjanjikan kenikmatan beragama apabila umat Islam itu menyembah hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ini sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Artinya apa? Wa'adallah, Allah menjanjikan. Janji Allah tidak akan dipungkiri oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Oleh sebab itu Allah tidak akan mungkir janji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan bagi siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti di sana ada orang-orang yang tidak beriman. Wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Janjinya bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard, sungguh akan kalian menjadi adikuasa, berkuasa di muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim, sungguh kalian akan menjadi berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, dan sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, yaitu agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ketakutan, rasa khawatir, rasa tidak aman, rasa sengsara menjadi amna, menjadi keamanan, menjadi ketentraman. Tapi apa syaratnya? Bukan hanya begitu saja Allah memberikan janji kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Tidak boleh kita menghendaki keamanan tetapi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau
begitu kita harus hitung berapa banyak kesyirikan yang ada di Indonesia, berapa banyak kuburan yang